tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, dan di sini kami akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dengan kepemilikan sebagian lengkap dengan contoh soalnya. Nah, ikuti video kami sampai habis ya guys. Bye-bye! Di sini kami akan membahas materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dengan kepemilikan sebagian. Materi akuisisi dengan kepemilikan sebagian dibagi 3. Yang pertama, kepentingan non-pengendali, kedua, sesaat setelah akuisisi, dan ketiga, setelah periode akuisisi. Kita masuk materi yang pertama, kepentingan non-pengendali. PSAK 65 mendefinisikan kepentingan pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Dan menurut PSAK 65, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya jika memiliki seluruh hal berikut. 1. Kekuasaan atas investasi. Kedua, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Dan ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investasi untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, sesaat setelah akuisisi. Total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian sama seperti yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Perbedaannya, pada bagian ekuitas muncul satu akun baru, yaitu bagian kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, setelah periode akuisisi. Di antaranya membuat jurnal eliminasi untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengonsolidasian, pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Selanjutnya, membuat jurnal eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurangan ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Terakhir, akan muncul keberadaan kepentingan non-pengendali pada bagian laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non-pengendali atas komponen setiap laporan. Di sini kita masuk beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investasi. Antara lain, 1. Tujuan dan desain investor. Poin ini menekankan bahwa pengendalian harus dinilai dalam konteks tujuan atau objektif dan desain rancangan entitas yang diinvestasikan atau investasi. Tujuannya adalah untuk memahami mengapa investasi didirikan dan bagaimana investasi berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat atau investor. Bisa kita lihat di sini ada tabel elemen tujuan dan desain investor, penjelasan rincinya serta contohnya. Yang kedua, aktivitas relevan investasi. Aktivitas relevan adalah aktivitas investasi yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil investasi. Keputusan mengenai aktivitas inilah yang harus dipastikan apakah investor memiliki kekuasaan atasnya. Bisa kita lihat di sini ada tabelnya, elemen aktivitas relevan, penjelasan rinci beserta dengan contohnya. Yang ketiga, kemampuan kini investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investasi, kekuatan atau power, adalah elemen pertama dan terpenting dalam pengendalian ini. Ini berarti investor memiliki hak-hak yang memberinya kemampuan kini atau current ability untuk mengarahkan aktivitas relevan. Kekuatan ini tidak harus sedang dieksekusi, tapi harus dimiliki saat ini. Bisa kita lihat di sini untuk tabelnya kekuasaan atas investasi, penjelasan rinci dan contohnya. Yang keempat, ketereksporan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Pengendalian harus disertai dengan keterlibatan ekonomi. Investor harus memiliki exposure, terkena resiko kerugian atau hak memperoleh manfaat atas imbal hasil investasi yang sifatnya variabel. Imbal hasil ini bisa berubah-ubah, baik positif maupun negatif. Bisa kita lihat juga di sini tabelnya elemen imbal hasil variabel, penjelasan rincinya beserta dengan contoh tersebut. Yang terakhir, kelima, kemampuan menggunakan kekuasaan untuk memengaruhi jumlah hasil investor. Poin ini menghubungkan dua elemen sebelumnya. Investor harus memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan tersebut untuk memengaruhi imbal hasil variabelnya. Ini membedakan agen atau pihak yang bertindak atas nama orang lain
dari prinsipal atau pihak yang mengendalikan dan menerima manfaat. Bisa kita lihat juga tabelnya elemen, tautan, kekuasaan, penjelasan rinci, serta contoh dari elemen tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepentingan non pengendali atau controlling interest atau NCA. Yang pertama itu, apa sih itu kepentingan non pengendali? Misalnya, memiliki sebuah perusahaan besar, kita sebut PT Induk. PT Induk ingin membeli perusahaan lain, kita sebut PT Anak. Setelah proses pembelian, ternyata PT Induk tidak membeli semua saham PT Anak. PT Induk hanya membeli 80% saham PT Anak, sisanya 20% saham PT Anak masih dimiliki oleh pihak lain, seperti investor individu, perusahaan kecil, atau investor publik. Nah, kepentingan non pengendali adalah bagian ekuitas dari PT Anak yang tidak dimiliki oleh PT Induk. Menurut PSAK 65, Standar Akuntansi Keuangan, kepentingan non pengendali adalah sisa kepemilikan di entitas anak yang tidak diatribusikan atau tidak dihitung kepada entitas induk. Ini adalah bagian yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Contoh sederhananya, perusahaan yang membeli entitas induk seperti PT Induk. Yang kedua, perusahaan yang dibeli entitas anak seperti PT Anak. Yang ketiga, kepemilikan PT Induk 80%. Yang keempat, kepemilikan pihak lain 20%. Yang kelima, meskipun hanya memiliki 20%, pihak lain ini disebut kepentingan non pengendali juga. Yang kedua itu, kenapa sih disebut non pengendali? Nah, di sini meskipun PT Induk hanya memiliki 80% dalam akuntansi keuangan lanjutan, 80% sudah dianggap memiliki pengendalian atau kontrol penuh atas PT Anak. Pengendali ini memungkinkan PT Induk untuk mengambil keputusan strategi dan operasional utama PT Anak. Oleh karena itu, sisa 20% kepemilikan tersebut disebut non pengendali karena mereka adalah pemilik, tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan arah perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Saat PT Induk menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan gabungan PT Induk dan PT Anak atau semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak akan dimasukkan 100%. Namun, karena PT Induk sebenarnya tidak memiliki 100% aset bersih PT Anak, maka nilai KNP wajib ditampilkan secara terpisah di bagian ekuitas dalam neraca konsolidasian. Nah, tujuan penyajian ini adalah untuk memberitahu pembaca laporan seperti total aset bersih yang Anda lihat ini senilai misalnya XXX, namun yang Y-nya dari total tersebut adalah hak milik para pemilik minoritas, bukan hak pemilik PT Induk. Nah, di sini kita bisa melihat nilai yang diatribusikan atau yang dialokasikan kepada KNP meliputi, di tabel ini kita melihat komponen yang pertama yaitu bagian laba rugi. Penjelasannya bagian dari total keuntungan atau kerugian bersih PT Anak. Yang kedua, penghasilan komprehensif lain. Penjelasannya bagian dari keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, misalnya untung atau rugi dari perubahan nilai wajar investasi tertentu. Contoh jelasnya alokasi laba. Anggap PT Induk mengakuisisi 80% PT Anak, yaitu total aset bersih PT Anak adalah 500 juta. Pada akhir tahun PT Anak mencatat laba bersih 100 juta. Perhitungan KNP di laporan keuangan konsolidasiannya yaitu nilai KNP di neraca atau laporan posisi keuangan 500 juta. Ekuitas PT Anak kali 20% menjadi 100 juta. Nilai ini disajikan secara terpisah di bagian ekuitas konsolidasian. Yang kedua itu bagian laba KNP di laporan laba rugi konsolidasian. 100 juta laba PT Anak dikali 20% menjadi 20 juta. 20 juta ini akan mengurangi total laba yang menjadi hak pemilik PT Induk. Dan yang keempat, KNP dan aturan pengendalian. Prosedur konsolidasi dan pencatatan KNP harus dilakukan selama PT Induk memiliki pengendalian atas PT Anak. Walaupun kepemilikan sahamnya kurang dari 100%, biasanya memiliki lebih dari 50% saham berhak suara sudah menjadi indikasi kuat adanya pengendalian. Misalnya, akuisisi 80% seperti contoh di atas. Namun, ada kasus di mana pengendalian tetap ada meskipun saham yang dimiliki kurang dari 50%. Ini terjadi jika misalnya PT Induk membeli 40% saham tetapi melalui perjanjian kontrak. PT Induk diberi
untuk menunjukkan ke seluruh anggota Dewan Direksi PT Anak. Terus contohnya yang lain, PT Induk membeli 45% saham, sementara sisa 55% saham terbagi-bagi ke ribuan pemegang saham kecil yang pasif dan tidak pernah hadir dalam RUPS, sehingga PT Induk secara praktis tetap memegang kendali. Selama pengendalian terbukti sesuai syarat PSAK 65, PT Induk tetap wajib mengonsolidasi laporan keuangan PT Anak secara 100% dan mencatat sisa kepemilikan yang tidak dimilikinya sebagai kepentingan non-pengendali. Jadi kita akan masuk ke dalam contoh soal, yang dimana di sini ada sebuah soal konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi, yang dimana sebagai ilustrasi kita melihat contoh soal akuisisi PT Nusantara atas PT Andalas, di mana PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta rupiah dan nilai wajar KNP sebesar 300 juta rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1 miliar 200 juta rupiah, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas adalah sebagai berikut, yang dimana nilai akuisisi dan nilai wajar kepentingan non-pengadilan sebesar 1 miliar 200 juta rupiah dan nilai tercatat aset neto PT Andalas terbagi dua. Yang pertama saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba 400 juta rupiah. Dan total nilai tercatat aset neto PT Andalas sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Dan selisih diferensial sebesar 0. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut, yang dimana pada tanggal 1 Januari 2020 dibuat di debit investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah dan di kredit kas sebesar 900 juta rupiah. Laporan posisi keuangan PT Andalas dan PT Nusantara dan PT Andalas setelah transaksi akan tampak seperti di bawah. Yang dimana di sini ada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi, dan dapat dilihat bahwa seperti akuisisi atas kepemilikan penuh, maka saat akuisisi kepemilikan sebagian pun tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan pada PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, berkurangnya saldo kas sejumlah 900 juta rupiah. Yang dimana 1 miliar 600 juta rupiah dikurang 900 juta rupiah sama dengan 700 juta rupiah. Dan muncul akun baru investasi pada PT Andalas pada jumlah yang sama, yaitu 900 juta rupiah. Kemudian membuat kertas kerja konsolidasian sesaat setelah transaksi akuisisi kepemilikan sebagian. Di sini ada kertas kerja konsolidasian sesaat akuisisi untuk kepemilikan sebagian, yang dimana total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian, yaitu 75% kepemilikan, adalah sama dengan yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Yang membedakan adalah ada muncul akun baru pada bagian ekuitas, yaitu kepentingan dan pengendali atau KNP, yang menggambarkan porsi kepemilikan pihak entitas pada anak PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara, yaitu sebesar 25% kepemilikan dari PT Andalas. Yang dimana setelah itu kita membuat sebuah jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu di debit saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan debit juga saldo laba sebesar 400 juta rupiah, dan di kredit investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah, dan di kredit juga kepentingan non pengendali sebesar 300 juta rupiah. Dan setelah itu kita mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi saldo awal investasi seperti yang dibuat saat melakukan akuisisi kepemilikan penuh. Hal yang berbeda adalah jurnal eliminasi di mana ekuitas atau aset neto PT Andalas tidak hanya dieliminasikan seluruhnya terhadap investasi milik PT Nusantara sebagai entitas induk, melainkan juga terhadap kepentingan non pengendali sebesar
porsi kepemilikan dan pengendali PT Andalas. Tujuan jurnal eliminasi adalah seperti pembersihan atau pembatalan transaksi internal. Misalnya, kita harus menghilangkan jejak kepemilikan PT Induk atas PT Anak agar laporan gabungan tidak mencatat aset dan ekuitas yang sama secara ganda. Dan di sini ada sebuah analisis jurnal eliminasi yang dimana kesimpulan jurnal eliminasi atau inti dari jurnal eliminasi ini adalah pertama, menghapus total ekuitas PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah di sisi debit, dan kita tidak ingin ekuitas PT Anak muncul lagi di laporan gabungan. Dan yang kedua, menghapus total kepemilikan sebesar 1.200.000.000 rupiah di sisi kredit. Total kepemilikan ini dibagi menjadi dua, yaitu 900 juta rupiah bagian kepemilikan PT Nusantara diwakili oleh akun investasi, dan 300 juta rupiah bagian kepemilikan pihak lain atau kepentingan non pengendali atau KNP. Dan contoh soal yang kedua adalah konsolidasian dengan kepemilikan sebagian pada akhir tahun setelah akuisisi. Dengan menggunakan ilustrasi pada neraca saldo sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana laporan keuangan konsolidasian dilaporkan PT Nusantara hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan PT Andalas. Dan di sini kita bisa melihat neraca saldo per 31 Desember 2020. Sesuai dengan informasi pada neraca saldo di atas, selama tahun 2020, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak adalah sebagai berikut. Di sini kita buat jurnal pada tanggal 31 Desember 2020 di debit kas sebesar 37.500.000 rupiah dan di kredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah, yang dimana mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta rupiah dikali 75%. PT Andalas memperoleh laba neto sebesar 200 juta rupiah selama tahun berjalan. Kemudian diakui PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar kepemilikannya, yaitu 75% berdasarkan metode ekuitas. Di sini kita buat juga jurnal pada tanggal 31 Desember 2020 di debit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah dan di kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, dan mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas yaitu sebesar 200 juta rupiah dikali 75%. Kemudian membuat jurnal eliminasi atas pengakuan penghasilan maupun penerimaan dividen baik yang dilakukan oleh PT Nusantara sebagai entitas induk maupun oleh kepentingan non pengendali. Di sini ada perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2020 yang dimana jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah yang pertama, di debit ada saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan di debit juga saldo laba sebesar 400 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas 150 juta rupiah dan bagian laba KNP sebesar 50 juta rupiah, dan di kredit ada dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 rupiah dan KNP sebesar 337.500 rupiah. Dan mengeliminasi ekuitas dan investasi PT Andalas serta KNP, jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Yang dimana di sini setelah jurnal eliminasi dibuat, maka selanjutnya membuat kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Yang dimana di sini bisa kita lihat ada kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak.
Dapat terlihat bahwa pada penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepemilikan sebagian tidak berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepemilikan penuh. Hanya keberadaan kepentingan dan pengendali akan muncul pada, yaitu yang pertama ada di bagian laporan laba rugi, dan yang kedua ada di bagian laporan perubahan saldo laba, dan yang ketiga ada di bagian laporan posisi keuangan. Sebesar porsi kepentingan dan pengendali atas komponen setiap laporan, kemudian kita menyusun laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian sebesar 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2020 sebagai berikut, yang dimana di sini ada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020, yaitu kita membuat aset yang dimana berisi kas dan setara kas sebesar Rp1.687.500.000 dan piutang usaha sebesar Rp1.175.000 dan persediaan sebesar Rp1.050.000 dan tanah Rp2 miliar, dan kita buat bangunan dan peralatan sebesar Rp3.400.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp875, dan kita mengurangkan bangunan dan peralatan dan akumulasi penyusutan, maka dapat Rp2.525, dan merek dagang Rp400 juta, akumulasi amortisasi Rp50 juta, dan kita mengurangkan merek dagang dan akumulasi amortisasi, maka dapat Rp350 juta, dan setelah ditotalkan semua aset adalah Rp8.787.500.000, dan setelah kita membuat aset, kita juga membuat liabilitas yang dimana ada utang usaha sebesar Rp1.500 juta, utang obligasi sebesar Rp2 miliar, dan kita juga memasukkan ekuitas yang dimana saham biasa Rp3 miliar, saldo laba Rp1.950 juta, KNP sebesar Rp337.500.000, dan kita menotalkan liabilitas dan ekuitas, maka dapat hasilnya juga Rp8.787.500.000, dan total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu balance atau sama. Dan begitulah hasil penjelasan dari contoh soal. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan materi-materi yang kami paparkan. Semoga yang kami paparkan itu bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!